Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Wahidi, NIM E1E020083, nomor absen 17, kelas 5C. Kali ini kita akan membahas tentang video pembelajaran tentang siklus hidup hewan. Untuk kelas 4 SD, KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran 2 muatan IPA siklus hidup hewan. Kompetensi dasarnya 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dan slogan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Selanjutnya kita ke materi pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Daur hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan yang ada di sekitar kita mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Misalnya ayam. Ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur ayam dierami selama kurang lebih 21 hari agar dapat menetas. Setelah menetas, anak ayam mirip dengan induknya. Yang membedakan hanyalah ukuran dan bulunya yang masih halus. Akhirnya ketika sudah besar, ayam betina menjadi seperti induknya. Ayam jantan menjadi seperti ayam jantan atau ayam jago dewasa. Kucing merupakan contoh lain hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing beranak menghasilkan kucing anakan dengan ukuran tubuh kecil. Bayi kucing matanya belum membuka dan kondisinya lemah. Oleh karena itu, induknya siap menjaga dan melindunginya dari pemangsa lain dan kondisi lingkungan yang membahayakan. Pada usia setahun atau lebih, anak kucing sudah mencapai dewasa. Daur hidup dengan metamorfosis. Berdasarkan prosesnya terdapat dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah saat menetas bentuk hewan jauh berbeda dari induknya. Yang kedua, mengalami masa pupa atau kepompong. Yang ketiga, urutan metamorfosisnya telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna memiliki ciri-ciri. Yang pertama, saat menetas
bentuk hewan sudah mirip induknya. Yang kedua, tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Yang ketiga, urutan metamorfosisnya telur, hewan muda, hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu jangkrik, lipas atau kecoa, dan belalang dan capung. Metamorfosis belalang dan kupu-kupu. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Yang kedua, telur kupu-kupu. Yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Bisa kalian lihat gambarnya di samping. Metamorfosis belalang. Berikut ini metamorfosis pada belalang. Yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Yang kedua, telur belalang. Yang ketiga, nimpa tak bersayap. Yang keempat, nimpa bersayap. Bisa kalian lihat gambarnya di samping. Nah, penyampaian materinya sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama, kalian tulis kelompok, ketua, dan anggota kelompok kalian di pojok kanan atas. Petunjuknya adalah yang pertama, buatlah kelompok beranggotakan 4-5 peserta didik. Yang kedua, amatilah gambar-gambar hewan peliharaan di bawah ini. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di bawah menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berikan nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, di lembar pertama ada hewan kucing dan ayam. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Di lembar kedua ada hewan kupu-kupu dan belalang. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, di lembar terakhir ada hewan katak. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Selamat mengerjakannya adik-adik. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.